Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Bahasa Automata, di mana materi hari ini yaitu NFA dengan IMOV atau Non-Deterministic Finite Automata dengan IMOV. Di sini ada lambang IMOV. Ya, ini adalah lambang IMOV atau MT atau transisi MT. Pada NFA IMOV ini diperbolehkan merubah state tanpa membaca input, ya. Kemudian disebut transisi MT karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contoh, di sini ada gambar mesin NFA dengan IMOV. Untuk penjelasannya, dari key 0 tanpa membaca input, kita bisa berpindah ke key 1 karena di sini nggak ada inputnya. Ya, ini lambang MT atau IMOV. Kemudian dari key 1 tanpa membaca input, kita dapat berpindah ke key 2. Dari key 4 tanpa membaca input, kita dapat berpindah ke key 1. Apa keunggulan dari NFA dengan IMOV ini? Yaitu dapat memudahkan kita untuk mengkombinasikan FSA. Jadi nanti ada dua FSA, entah itu DFA atau NFA, yang akan kita gabungkan menjadi satu FSA. Oke, sekarang kita lanjut ke enclosure untuk suatu NFA dengan IMOV. Apa enclosure? Ya, enclosure ini merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contoh dari gambar yang sebelumnya, ya. Kita bisa berpindah ke state yang selanjutnya tanpa kita membaca input. Contoh, ini masih contoh yang sebelumnya. Pada gambar NFA dengan IMOV di atas terdapat 5 enclosure, yaitu key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Ya, dimana enclosure dari key 0 adalah key 0 itu sendiri, kemudian key 1 dan key 2. Ikuti arah panahnya, ya. Ikuti arah panahnya dan juga input yang diberikan. Misalnya kalau ada state yang tidak memiliki input, ya, apakah itu mempunyai enclosure juga? Iya, mempunyai enclosure juga, yaitu state itu sendiri, ya. Contohnya di sini ada di key 2 dan key 3, ya, key 3 dan key 2. Di sini key 2 tidak memiliki input, tetapi dia memiliki enclosure-nya, yaitu dirinya sendiri gitu. Begitu juga dengan key 3. Di sini ada inputnya A dan B, ya. Jadi enclosure-nya tetap dirinya sendiri. Oke, kita bahas dulu enclosure dari key 1. Enclosure dari key 1 enclosure dari key 0, key 0, key 1 dan key 2. Artinya dari state key 0 tanpa membaca input, kita dapat membaca state key 0, key 1 dan key 2. Kemudian untuk enclosure key 1, ya, untuk enclosure key 1 di sini memiliki enclosure yaitu key 1 sendiri dan memiliki anggota key 1 sendiri dan key 2. Ikuti arah panahnya. Arah panahnya kemana? Ke key 2. Jadi enclosure daripada key 1 itu adalah key 1 sendiri dan key 2. Kemudian untuk enclosure key 2. Nah, enclosure key 2 di sini tidak memiliki input, ya, jadi hanya membaca dirinya sendiri. Dan begitu juga dengan enclosure key 3, ya. Di sini state-nya ada inputnya yaitu A dan B. Jadi state key 3 ini tetap membaca enclosure-nya dirinya sendiri begitu. Kemudian kita lanjut untuk state key 4, ya. Untuk enclosure key 4 di sini memiliki anggota enclosure yaitu key 4 itu sendiri, kemudian key 2 dan key 1, ya. Key 4, key 1, key 2. Susunannya nggak apa-apa, kebalik-balik nggak apa-apa, ya. Yang penting anggotanya benar gitu, ya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan enclosure setiap state-nya dari gambar mesin NFA berikut, ya. Kita coba untuk menentukan enclosure dari NFA berikut ini. Yang pertama, enclosure untuk key 0, ya. Ingat, kita selalu mulai dari state awal, ya. Enclosure dari key 0 adalah key 0, ya, key 0, key 1 dan key 3, ya. Key 0, key 1 dan key 3 ini inputnya, ya. Lihat inputnya. Kemudian untuk enclosure key 1 dan key 3.
Kenapa nggak Q 0? Karena panahnya masuk ke Q 1. Kemudian untuk eklosur Q 2, yaitu Q 2 dan Q 4. Eklosur dari Q 3, yaitu Q 3 itu sendiri. Dan eklosur dari Q 4, Q 4 itu sendiri. Ya, baik, sekarang kita coba konversi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Dari sebuah NFA dengan IMOV dapat kita peroleh NFA tanpa IMOV yang ekivalen, yaitu dengan cara yang pertama kita buat tabel transisi NFA dengan IMOV, ya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu tabel transisi NFA dengan IMOV. Kemudian yang kedua kita tentukan eklosur setiap state, ya, untuk menentukan eklosur sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya, ya. Kemudian yang ketiga, kita cari fungsi transisi atau tabel transisi yang baru dengan rumus yang ada di slide ini, ya. Kemudian yang keempat, kita menentukan state akhir ditambah dengan state yang eklosurnya menuju state akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini diketahui suatu NFA dengan IMOV, ya. Jadi ini adalah NFA dengan IMOV yang akan kita ubah menjadi NFA tanpa IMOV. Ya, jadi nanti hasilnya NFA dengan IMOV ini kita akan ubah menjadi NFA tanpa IMOV. Oke. Sekarang langkah penyelesaiannya yang pertama caranya adalah kita membuat tabel transisi NFA dengan IMOV. Jadi inilah tabelnya, ya, tabel daripada transisi NFA dengan IMOV yang ada di gambar sebelah kiri ini, ya. Di mana Q0 input A hasilnya adalah state kosong karena Q0 tidak memiliki input yang namanya A. Jadi hasilnya adalah state kosong. Sekarang Q0 input B sama dengan Q0 input A tadi, yaitu tidak memiliki input yang namanya B, ya. Jadi hasilnya di sini adalah state kosong dan seterusnya, ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan eklosur untuk setiap state pada NFA dengan IMOV, ya. Untuk eklosur Q0, ya, untuk eklosur Q0 adalah Q0 dan Q1, ya. Dan untuk eklosur Q1 adalah Q1 itu sendiri karena tidak memiliki IMOV atau input yang kosong, ya. Kemudian untuk eklosur Q2, ya. Untuk eklosur Q2 adalah Q2 itu sendiri dan eklosur Q3 sama dengan Q3 itu sendiri, ya. Langkah berikutnya adalah kita mencari tabel transisi yang baru dengan rumus untuk NFA tanpa IMOV berdasarkan tabel transisi dan eklosur dari NFA dengan IMOV. Sebelah kiri ini adalah state yang ada pada gambar NFA dengan IMOV, ya, dengan input yang ada A dan B. Oke, langkah berikutnya adalah mencari tabel transisi yang baru dengan rumus NFA tanpa IMOV, ya, berdasarkan dengan tabel transisi dan eklosur dari NFA dengan IMOV yang sebelumnya sudah kita bahas, ya. Yaitu kita mencari tabel transisi yang baru berdasarkan tabel transisi yang lama, yaitu NFA dengan IMOV yang ini, ya. Kita berdasarkan eklosur dan tabel transisi yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk mencari state Q0, ya, state Q0, eklosur Q0 adalah Q0 Q1. Jadi ini eklosurnya, ya. Ini state-nya, ya. Eklosur dari Q0 adalah Q0 Q1. Q0 input A, ada nggak Q0 input A? Nggak ada, ya. Q0 input A nggak ada state-nya. State kosong, nggak ada. Q1 input A, Q1 input A yaitu 2. Inilah hasilnya, ya. Ini hasilnya 2 gitu. Kemudian untuk yang Q0 input B, eklosurnya tadi adalah Q0 Q1. Q0 Q1 input B, Q0 input B nggak ada, ya. Jadi state-nya kosong. Kemudian Q1 input B hasilnya Q1 input B hasilnya Q3. Peroleh hasilnya yang ini. Begitu juga dengan untuk state Q1, Q2 dan Q3. Kemudian lanjut. Yang keempat, langkah berikutnya adalah menentukan state akhir pada NFA tanpa IMOV. Nah,
Untuk menentukan state akhir pada NFA tanpa IMOV, di sini kita menggunakan state akhir pada NFA tanpa IMOV adalah state akhir pada NFA dengan IMOV ya. Perhatikan, state akhir pada NFA dengan IMOV adalah Q3. Ini ya, Q3. Ditambah dengan state yang enclosure-nya menuju ke state akhir. Ya. Kita lihat di sini ada nggak kira-kira enclosure yang menuju ke state akhir? Tidak ada ya. Jadi maka dari itu state akhirnya adalah tetap Q3. Seandainya nanti ada state akhir yang menuju ke Q3 atau dari Q2 misalnya menuju ke Q3, di sini ada state enclosure ya atau state akhir. Ada enclosure ya, enclosure yang menuju ke state akhir, maka Q2 ini menjadi state akhir pada gambar NFA tanpa IMOV gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya rasa sampai di sini. Kita pelan-pelan saja karena materinya cukup rumit untuk kita pahami ya. Jadi saya memberikan materi sedikit demi sedikit ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas untuk lebih lanjutnya ya. Jadi untuk sekarang ini saya rasa sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.